ada aja oknum dari agama, baik Islam maupun agama lain sebenarnya, yang mengaitkan agamanya dengan uang atau kelompok yang beruang. Tentu gue gak lagi ngomongin satu orang atau bahkan satu peristiwa. Tapi seperti biasa, gue ngomongin gagasan atau ide. Karena ngomongin orang itu gibah, ngomongin peristiwa, kita belum tentu tahu detail peristiwanya. Karena toh peristiwa yang mungkin lu pikir terkait dengan apa yang gue sampaikan ini adalah peristiwa yang udah lewat, sehingga memang gue sengaja bikinnya setelah lewat agar lu menyimak ini dengan rasionalitas, bukan emosionalitas. Dan juga bukan hanya lewat, tapi telah terklarifikasi bahwa tidak benar ada orang yang dimaksud beberapa waktu lalu menjual surga seharga 1 juta. Tapi orang yang memperjualbelikan agama itu selalu ada sebagai oknum di hampir semua agama. Ada yang bayar segini agar lu bisa masuk surga. Bayar segini agar lu bisa menebus dosa lu. Bayar segini agar lu begini dan begitu. Padahal, kalau dalam konteks Islam, pertama, ia hadir untuk melawan orang-orang dan paradigma yang seperti itu. Karena itu, salah satu pesan pertama dan utama Islam adalah pesan kesetaraan. Bahwa semua orang itu setara. Mau miskin, mau kaya, mau Arab, mau bukan Arab, semua setara. Bahkan Islam sebagai agama mustad'afin atau agama yang berpihak kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang didiskriminasi karena kelas ekonominya, kelas sosialnya, rasnya, dan lain sebagainya. Dan memang karena itu Nabi Muhammad itu dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah berkata bahwa beliau justru lebih ingin menjadi seorang yang hidupnya miskin, matinya miskin, dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Sebab, kata Nabi Muhammad, orang-orang miskin justru adalah kelompok yang pertama kali masuk surga, setelah itu baru orang-orang yang kaya. Tentu maksudnya bukan berarti orang miskin lebih spesial di mata Islam ketimbang orang kaya. Tergantung. Orang miskin kalau sabar spesial, orang kaya kalau syukur spesial. Orang miskin kalau tidak sabar, maka kadal fakru an yakuna kufron. Kemiskinannya membawa kepada kekafiran. Orang kaya kalau gak bersyukur, justru dia kufur nikmat. Karena nikmat, justru dia terjebak ke api neraka. Namun hadis itu hendak mengangkat derajat orang miskin karena di zaman itu, dan mungkin sampai zaman sekarang, cenderungnya dan seringkali, atau kadang, orang miskin itu didiskriminasi, dianggap kelas kedua karena kemiskinannya. Karena sering kita melihat orang itu bersilau lantaran latar belakang kekayaannya, pangkatnya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Karena itu, sebenarnya kalau dalam Islam, kuncinya adalah ketaatan kepada Allah. Itu kunci surga. Karena itu, sabda Nabi Muhammad, miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci masuk surga itu, ya lu taat kepada Allah, yang pertama dan utamanya adalah mengutus Nabi Muhammad membawa ajaran Allah yang harus lu taati. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Nabi Muhammad, kalau lu cinta kepada Allah, ya ikuti jalanku. Bukan karena akunya, tapi karena Allah menunjuk aku sebagai utusannya dengan ajaran yang datang dari Allah. Karena itu, di ayat lain dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang saya sampaikan ini bukan dari diri saya, tapi dari Allah. Begitu kata Nabi Muhammad seperti dikutip
dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran menegaskan, misalnya dalam suratul Qasas ayat ke-56, bahwa bahkan Nabi itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang dicintainya karena nepotisme. Nabi gak bisa tuh, oh gue cinta dia, tapi walaupun gak taat sama Allah dan tidak taat kepada gue mau selamatin. Gak bisa. Bahkan ketika Nabi memberi syafaat, itu atas izin Allah. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan syafaat nanti, strata terendahnya adalah orang yang memiliki iman walaupun setitik di dalam hatinya. Artinya, syafaat itu atas dasar izin dari Allah dan konsistensi pada ajaran Allah. Dan ajaran yang pertama dan utama itu adalah iman. Karena itu kalau nggak beriman, orang syirik misalnya, Nabi beri syafaat, nggak mungkin. Karena itu bertentangan dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan di dalam suratun Nahl ayat 125, Allah katakan, tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Tapi yang tahu dan menggolongkan ini sesat, ini mendapatkan hidayah, ini surga, ini neraka, itu Allah. Bahkan Nabi pun tidak tahu kecuali Allah memberitahu siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tersesat. Karena itu, kalau ada orang yang menjanjikan bisa menebus dosa, bisa memberikan surga, maka itu sesuatu yang nggak rasional dan tidak berbasis dalam ajaran Islam. Yang bisa dia lakukan adalah, gue bisa menuntun lu ke surga kalau lu ikut ajaran Islam yang gue ajarkan kepada lu. Seandainya pun dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tugas kita tidak boleh taat. Oleh karena itu dalam hukum Islam kaidahnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Walaupun yang ngomong habib, kiai, ustadz, kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan agama Islam, maka kita wajib untuk tidak taat. Oleh karena itu di Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Karena mentaati Rasulullah pasti mentaati Allah. Karena Rasulullah tidak berkata kecuali dari Allah. Tapi ketika Allah katakan taati pemimpinmu, itu Allah katakan dan pemimpinmu. Tanpa mengatakan taatilah. Artinya, pemimpin ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Guru ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Suami ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan begitu seterusnya rumus dalam Islam. Jadi gak ada yang bisa menjanjikan, wah, gue jamin lo masuk surga, asal lo bayar ke gue. Gak bisa. Karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kita gak tahu bahkan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Karena hanya Allah yang tahu dan Nabi Muhammad serta orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk tahu itu. Terlebih, Islam berpihak kepada kelompok miskin. Oleh karena itu, ajaran dalam Islam itu banyak sekali yang menjanjikan surga justru dari jalur kemiskinan. Islam tidak mengaitkan surga itu dengan kelompok tertentu atau dengan kondisi tertentu. Orang kaya dengan harta, enggak. Sehingga segala sesuatu yang utama dalam Islam itu kaitannya tidak dengan harta. Misalnya, dalam salah satu hadis kursi, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa bahwa ibadah yang termulia, yang langsung kepada Allah, itu adalah bersedekah bukan dengan uang. Agar orang miskin juga bisa melakukannya, tidak diskriminatif. Tapi dengan idkhal surur fi qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain. Kemudian dalam satu riwayat yang diceritakan dan disukai oleh para kekasih Allah atau spiritualis muslim yang sering disebut sufi, itu ada seseorang di akhirat yang kelak masuk surga karena memaafkan orang yang dulu di dunia berkata dan bersikap buruk kepada dia. Allah katakan, gandeng musuhmu itu, ajak dia ke surga, itulah jalanmu untuk
masuk surga. Tidak dengan harta, tapi dengan pemaafan. Kemudian dalam salah satu riwayat Nabi katakan ada seorang dari kalangan Ansor yang masuk surga karena setiap mau tidur menghilangkan kebencian di hatinya kepada siapapun dan apapun yang mungkin ada di hatinya sehari itu. Bukan dengan uang, tapi dengan menghilangkan kebencian. Dengan cinta kasih. Maka kunci masuk surga itu hati yang tulus dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh cinta kasih. Nggak ada kaitannya dengan duit. Karena kalau kaitannya dengan duit, maka diskriminatif. Hanya orang kaya. Dan seolah-olah surga bisa dibeli. Padahal punya duit berapa lo buat beli surga? Oleh karena itu, nggak usah percaya kepada orang yang mengaitkan agama ini dengan satu kelompok tertentu, satu hal tertentu. Karena agama ini rahmatan lil alamin. Kasih buat semua. Maka agama ini tidak pernah berbicara tentang kelompok. Tapi berbicara tentang value. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah katakan, yang membedakan kalian ini bukan latar belakang primordial kalian. Oh, karena rasnya ini, sukunya ini, hartanya segini, datangnya dari kelompok ini. Enggak. Tapi, pertama misalnya, adalah ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dan bertakwa ini siapa aja bisa. Mau miskin, kaya, Arab, bukan Arab, muda, tua, laki, perempuan, semua bisa. Siapa yang bertakwa, dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Di ayat yang lain Allah katakan, hal yasawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Yang membedakan kalian itu adalah ilmu. Dan ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Setetes pun, sedikit pun. Karena ilmu beda dengan sekolah. Kalau sekolah mungkin butuh biaya, tapi ilmu tidak ada kaitannya dengan sekolah secara langsung. Pokoknya siapa yang menggali ilmu, mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi, maka dia lebih baik dari orang yang tidak mengambil pelajaran dan tidak menggali ilmu. Jadi pada akhirnya, agama ini itu bukan soal latar belakang ini dan itu. Baik itu kekayaan, kesukuan, dan lain sebagainya. Agama ini turun dari Allah sebagai yang maha cinta melalui nabinya yang penuh cinta kepada siapa saja. Yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, yang Arab, yang bukan Arab, yang ini, yang itu. Yang penting, lu taat dalam jalan cinta kasih yang diajarkan Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah. Menghilangkan kebencian, memaafkan orang yang bersalah, dan lain sebagainya.